Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Benny. Dia adalah seorang anak kelas 1 SD yang sangat pandai, yang menjadi juara pertama membaca tingkat provinsi di daerahnya. Ia sangat bangga dengan piala serta sertifikat yang didapatkannya. Ia membanggakan diri kepada pengasuhnya di rumahnya. Bacalah kalimat ini, aku mau lihat apakah bibi pengasuh dapat membaca lebih baik dari aku, kata Benny. Bibi pengasuh itu memandangi kalimat yang ditunjuk oleh Benny. Lalu ia berkata, maaf Benny, saya tidak bisa membacanya. Mendengar perkataan bibi pengasuhnya, Benny segera berlari ke ruang keluarga dan berkata kepada ayah dan ibunya, ayah ibu, bibi tidak bisa membaca, ia tidak bisa membaca. Aku ingin tahu rasanya melihat buku di depanku, tetapi tidak bisa membacanya. Ayah dan ibu Benny saling berpandangan, dan tanpa mengatakan apa-apa, ibu Benny berjalan menuju rak buku dan mengambil sebuah buku. Ia memberikan buku itu kepada Benny dan berkata, Bibi merasa seperti ini. Benny melihat buku itu, dan ia bingung karena ia tidak bisa membaca kalimat yang ada di dalam buku itu karena tulisannya menggunakan bahasa asing, bahasa Prancis yang ia tidak mengerti. Sejak saat itu, setiap kali perasaan sombong datang, Benny selalu ingat pelajaran yang diberikan oleh ibunya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita seperti Benny. Kita merasa sombong dengan segala apa yang kita miliki. Padahal kita perlu mengakui, kita terbatas dan lemah. Tidak dapat segala sesuatu di dalam hidup ini kita mengerti seutuhnya. Namun bahagianya, kita yang lemah, namun kadang suka sombong ini juga tetap dikasihi oleh Tuhan. Allah selalu mengasihi kita. Karena itu kita dipanggil untuk mempergunakan hidup yang diberikan oleh Allah ini untuk memuliakan Allah itu sendiri. Paulus menyadari betapa luar biasanya Allah bagi dirinya secara pribadi. Paulus mencatat di dalam surat Roma 11 ayat 33 sampai 36 demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat yang lemah ini dikasihi Allah, itulah anugerah yang sangat besar. Itulah amazing grace. Mari kita syukuri anugerah ini dengan menjalani hidup dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Jauhkanlah sikap sombong atas segala yang ada pada diri kita. Sebaliknya, bersyukurlah karena itu semua adalah anugerah yang indah bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kami jika kami suka sombong. Kami berlaga bahwa kami bisa dan kami tahu segala sesuatunya yang terjadi pada diri kami. Kadang kami ingin dipuji, kadang kami merasa hebat, dan kami lupa itu semua berasal dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk melihat bahwa segala yang terjadi di dalam hidup ini, segala pencapaian, segala berkat anugerah, itu semua berasalnya dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Dan banyak hal yang tidak kami tahu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, memuliakan nama-Mu melalui apapun yang Kau percayakan buat kami. Baik itu melalui keluarga kami, baik itu melalui usaha pekerjaan kami, atau apapun. Biarlah hidup ini kami syukuri dengan memuliakan-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kami anugerah juga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.